hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio-radio lain yang ikut gabung, para pemirsa TV manapun, serta para netizen pakai akun manapun, di mana saja Anda berada, tak lupa kita menyapa para anggota Majelis Ta'lim Mumtaz Indonesia, para alumni haji dan umroh di bawah penyelenggaraan Mumtaz Travel dan Nasratul Ummah Travel, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Kita sedang membahas bahwa maksiat itu menyebabkan lemahnya kita dan kuatnya setan. Setan bisa menguasai bagian terinti dari diri kita, yaitu hati. Oleh karena itu wajib untuk kita jaga border-border, perbatasan-perbatasan, gate atau pintu-pintu masuk setan. Jangan sampai setan masuk, mengacak-ngacak, mengobrak-abrik pertahanan negeri kita. Border dalam tubuh kita itu indera kita. Pendengaran, penglihatan, lisan, dan yang lain-lain. Kemarin di hari Senin yang lalu kita sudah menjelaskan menjaga pendengaran. Pendengaran termasuk salah satu pintu masuk setan. Begitu masuk melalui pendengaran, masuk ke dalam hati, menguasai hati. Kalau hati sudah terkuasai, padahal dia raja bagi tubuh kita, maka terkuasailah seluruh jiwa kita oleh syaitan, laknatullahi alaih. Makanya wajib dijaga pendengaran. Dan sampai ada infiltrasi yang masuk dari syaitan. Masuk gibah, masuk umpamanya penjelasan-penjelasan yang syubhat atau maksiat, musik, nyanyian, dan lain-lain, sehingga mengotori dan melemahkan hati kita, menyebabkan dominasi setan dalam jiwa kita begitu kuat. Salah satu pintu masuk setan yang harus dijaga jangan sampai masuk ke sana adalah lisan. Makanya tema yang kita angkat sekarang hifdzul lisan anil kalam fil muharramat. Menjaga lisan dari ucapan-ucapan yang diharamkan. Iblis laknatullahi alaih itu berkata kepada anak-anak buahnya, bagaimana cara untuk menguasai manusia? Dia bilang, qumu ala thagril lisan fa innahu thagrul a'zam wa huwa qibalatul malik. Berdirilah kamu di atas pintu lisan, border lisan kita, lisan manusia. Itu perbatasan yang paling vital bagi manusia. Lisan itu juru bicara bagi sang raja. Apa yang ingin diungkapkan oleh hati kita, terungkapnya itu melalui lisan. Tawan kuasai lisan ini, sehingga lisan ini hanya berbicara yang madarat dan tidak berbicara yang manfaat. Jaga, tahan dia jangan sampai berbicara yang manfaat seperti zikrullah, istighfar, membaca Al-Quran, memberi nasihat kepada sesama hamba, berbicara dengan ilmu yang bermanfaat.
Ada dua cara, dua metode yang harus kalian lakukan untuk menaklukkan lisan. Kata si setan nih kepada anaknya, karena anak buahnya. Melalui cara manapun gak masalah, pokoknya satu di antara dua cara ini berhasil, sudah jebol pertahanan iman manusia. Bagaimanapun caranya. Apakah kedua cara tersebut? Cara yang pertama, at-takallum bil batil. Fa innal mutakallima bil batil akhun min ikhwanikum wa min akbari jundikum wa a'wanikum. Pertama, buat agar lisan orang ini berbicara tentang kebatilan. Baik batil dalam urusan dunia, seperti contoh umpamanya berbohong, berdusta, bergibah, mencela, menghina, memberi gelar-gelar buruk, pokoknya ucapan yang menyinggung orang yang membuat dosa, atau yang lebih dahsyat lagi daripada itu, syubhat. Berbicara tentang agama berdasarkan ra'yu, berdasarkan kebodohan, berdasarkan hawa nafsu, itu lebih batil daripada yang pertama. Syubhat itu lebih dahsyat daripada maksiat. Nah, karena orang yang berbicara dengan kebatilan itu saudara kalian, kata syaitan. Termasuk tentara kalian yang paling hebat. Penolong, penopang bagi pasukan kalian yang paling dahsyat. Ini yang pertama. Buat agar orang itu ngomong apa saja. Walaupun umpamanya omongannya benar, tapi buat niatnya yang keliru, yang salah. Sehingga dibenci oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, ini cara yang pertama, pintu yang pertama yang berkaitan dengan lisan. Rangsang dia, goda dia, agar dia ini berbicara hanya tentang kebatilan. Kalau ngomong asal nyeletuk, tapi menyakiti. Kalau toh lembut, bijak, isi omongannya racun. Karena berisi syubhat. Berdasarkan hal itulah maka orang yang banyak berbicara dengan isi pembicaraan yang batil, orang itu berada di bawah kendali syaitan dari aspek lisan. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau nggak bisa digoda untuk berbicara yang baik, untuk berbicara yang buruk, untuk berbicara yang batil. Yang kedua, as-sukut anil haqq. Fa inna as-sakita anil haqq akhun lakum akhras. Kama anna al-awwal akhun natiq. Wa rubbama kana al-akh ats-tsani anfa akhawaikum lakum. Yang kedua, diam, membisu dari kebenaran. Gak mau amar ma'ruf nahi munkar. Gak mau dakwah, gak mau memberi nasihat, gak mau mengajarkan ilmu. Diam dia dari kebenaran. Padahal dia tahu dia harus berbicara, tapi gak mau. Karena semuanya orang yang berdiam diri dari kebenaran, tidak mau berbicara tentang kebenaran, adalah saudara kalian yang bisu, kata syaitan kepada anak buahnya. Kalau yang pertama, saudara kalian yang bawel, yang bisa berbicara. Kalau yang kedua, orang yang tidak mau berbicara tentang kebenaran, saudara syaitan yang bisu. Kadang-kadang yang kedua ini, saudara yang bisu ini lebih bermanfaat bagi kalian daripada yang pertama.
Tidakkah kalian dengar nasihat seorang ulama? Setan tahu ada nasihat ulama yang mengatakan al-mutakallimu bil batil syaitanun natiq was-sakitu anil haq syaitanun akhras. Orang yang berbicara dengan kebatilan itu adalah setan yang berbicara, sedangkan orang yang berdiam diri dari kebenaran itu adalah setan yang bisu. Ini sebenarnya ucapan salah seorang ulama, Ali Ad-Daqqaq, yang wafat tahun 412 Hijriah. Dan ini masyhur yang menunjukkan bahwa tidak semua diam tidak berbicara itu emas. Bisa menjadi setan yang bisu kalau berdiam diri dari kebenaran. Dan tidak semua yang berbicara itu juga bagus kalau isi bicaranya batil. Dua-duanya setan. La'natullahi alaihim ajma'in. Oleh karena itu berjagalah di pintu lisan ini, jangan sampai orang tersebut berbicara tentang kebenaran, atau jangan sampai orang ini menahan diri dari kebatilan. Dorong agar berbicara yang batil, tahan dari berbicara yang benar. Dan ada dannya tuh, tidak hanya berbicara dengan kebatilan, hiasi kebatilan itu dengan segala cara sehingga nampak indah. Dengan susunan bahasa yang bagus, dengan kalimat yang bersayap, dengan nilai sastra bahasa yang tinggi sehingga indah dan enak didengar, padahal isinya racun. Ibarat makanan temahnya isinya racun tapi dikasih perasa yang enak, dibentuk dengan bentuk yang menggiurkan, diberi warna yang juga yang pikabitan, yang tempting, yang membuat orang menjadi kepengen gitu, ngiler gitu. Dari segi bentuk bagus, menggiurkan, dari segi warna, bikin urui gitu ya. Dari segi rasa, enak luar biasa. Isinya racun. Kalimat juga bisa begitu. Susun kalimat yang indah, puitis gitu ya, isinya batil. Hiasi itu. Sebaliknya takuti dia dari berbicara dengan kebenaran, dengan segala cara. Ingat, orang yang ngomongnya benar itu banyak musuh loh. Orang yang memberi banyak nasihat itu banyak menyinggung orang lain loh. Banyak dibenci loh. Nanti dipersekusi loh. Nanti disomasi loh. Dan seterusnya tuh. Orang umpama yang berbicara korupsi itu haram, para koruptor tersinggung. Kalau koruptor sudah tersinggung, kan koruptor rata-rata kaya dan berkuasa ya. Dengan uang dan kekuasaannya bisa cari orang itu, pidanakan, bisa begitu. Makanya janganlah ngomong-ngomong kayak gitu, nyentil-nyentil orang kayak gitu. Jangan sekali-kali berbicara tentang maksiat dan dosa. Yang dosa yang maksiat itu lebih banyak, nanti mereka ngamuk gimana? Ahli maksiat, ahli dosa itu bukan sembarang orang loh. Untuk berdosa, untuk bermaksiat itu perlu apa? Power, perlu uang. Apa mabuk nggak perlu uang? Mahal loh. Apa judi nggak perlu uang? Apa zina nggak perlu uang? Apa bermaksiat nggak perlu uang? Perlu dan besar. Kalau mereka tersinggung gimana? Kalau mereka sampai membenci, mencari masalah dengan mereka, itu bermain api, terbakar nanti. Udah diam saja, jangan ngomong. Jangan berbicara tentang kebidahan lah. Pelaku kebidahan itu banyak. Dominan hampir di setiap tempat. Nanti ngegeruduk gimana? Nanti umpamanya dipidanakan gimana? Dan seterusnya. Ditakut-takuti.
fakhawifuhu min at-takallum bil haqq bi kulli tariqa. Takut-takuti orang itu dari berbicara tentang kebenaran dengan segala cara. Berdasarkan hal itulah maka dalam masalah lisan orang lebih berani berbicara kebatilan daripada kebenaran. Dan itu salah satu di antara bukti suksesnya aksi setan di dalam menguasai jiwa manusia. Berkata setan selanjutnya kepada anak-anak buahnya. Ini perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Wa'lamu ya baniya anna thagra lisan huwa alladhi uhlika minhu bani Adam wa ukibbuhum minhu ala manakhirihim finnar. Fakam li min qatilin aw asirin aw jarihin akhadtuhu min hadha ats-thaghar. Ketahuilah wahai anak-anakku, kata si iblis ini kepada anak-anaknya, kepada anak buahnya, bahwa pintu lisan menjadi penyebab binasanya Bani Adam, menjadi penyebab dibolak-balikan manusia di atas penggarangan api neraka. Tidaklah dibolak-balikan seorang manusia di atas api neraka kecuali karena tidak mampu memelihara lisannya. Betapa banyak orang yang sudah aku binasakan, aku tawan, aku lukai melalui pintu lisan ini, kata si iblis. Oleh karena itulah banyak dosa yang lahir dari lisan dengan jumlah yang jauh lebih banyak daripada dosa yang dihasilkan oleh anggota tubuh yang lainnya. Itu yang terjadi dan itu penyebab terbanyak manusia masuk ke dalam neraka. Suila, kata Abu Hurairah radhiyallahu an, suila Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasan nara. Nabi alaihi salatu wasallam ditanya tentang penyebab terbanyak manusia masuk ke dalam neraka. Beliau menjawab al-fam wal faraj. Mulut, lisan ini, dan faraj. Lisan kecil, lunak. Tapi semua keburukan nyaris hampir semuanya lahir dari lisan. Orang saling benci, saling memusuhi karena lisan. Peperangan yang menewaskan ribuan bahkan jutaan orang itu berawal dari lisan. Umumnya begitu. Masalah umpah ngomong sedikit salah menyinggung. Akhirnya ayo pertemuan di atas meja bundar ataupun meja persegi terserah. Diplomasi nggak didapat kesepakatan, perang saja. Itu dari lisan semuanya. Perang dua negara, dua negeri karena lisan. Kecil tapi dahsyat. Makanya iblis menyatakan kam li min qail min qatilin aw asirin aw jarihin akhadtuhu min hadha ats-tsaghar. Betapa banyak orang yang sudah aku binasakan, aku tawan, aku lukai karena aku kuasai dari pintu lisan ini. Wa usikum bi wasiyatin fahfadhuha, maka aku kasih wasiat kalian. Jaga, pelihara wasiat ini yang berkaitan dengan lisan orang, yaitu liyantiq ahadukum ala lisani akhihi minal ins bil kalimah wa yakunu al-akharu ala lisani sami fayantiqu bi istihsaniha wa ta'dhimiha wa ta'ajjubi biha wa yatlubu min akhihi i'adataha. Tuh. Pertama, hendaklah kalian berbicara melalui lisan saudara kalian dari bangsa manusia.
pakai tulisan manusia untuk membicarakan yang ingin kalian omongkan. Kalian di sini kan asmanya setan. Ini wasiat si iblis ke anak buahnya, ke anak turunannya, ke setan. Pakai lisan manusia untuk menjadi alat bicara kamu dengan kalimat yang kamu inginkan. Kalau setan berbicara pasti buruk. Ini dari sisi si pembicara. Dan jadikan lawan bicaranya menjadi alat dengar kalian, menganggap bagus dan baik kepada ucapan orang yang kalian kuasai tadi, mengagungkan, merasa takjub, dan kemudian dituntut, diminta untuk mengulang-ulang. Dua-duanya digoda tuh, ada dua pihak. Satu yang berbicara dengan kebatilan, yang lainnya menjadi pendengar. Dua-duanya dikuasai syaitan, laknatullahi alaih. Yang berbicara dikuasai syaitan, omongannya omongan syaitan tapi melalui lisan orang tadi. Berbicaralah syubhat. Pasti kalau kebatilan syubhat pasti dihias dengan kata-kata kalimat yang indah, yang memukau, dengan retorika yang bagus, yang memikat. Si pendengar digoda agar memasang telinganya. Ingat, kebenaran itu ambil walaupun dari syaitan. Kan ada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang jadi masalah dia nggak tahu karena kebodohannya kalimat mana yang benar, kalimat mana yang salah. Yang benar diambil dan dianggap yang salah diambil dan dianggap sebagai sebuah kebenaran karena indahnya kalimat yang mengemas kebatilan tersebut. Bahkan yang benar dianggap salah, keliru, ditolak karena kebodohannya. Karena bodoh, nggak tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang benar, mana yang salah. Akhirnya terjebak dia, terasuni dia. Dalilnya benar dari Abu Hurairah walaupun dari syaitan, ambil kalau itu benar, dalilnya benar, tapi istidlalnya yang salah, penerapan dari dalil itu yang keliru. Akhirnya terjebak dia. Akhirnya ucapan setan yang batil dianggap sebagai sesuatu yang hak, bagus dan indah. Lalu dia bela, lalu dia sebar, lalu dia share, di-share lagi, sur-share. Akhirnya kebatilan dianggap sebagai sebuah keyakinan yang hak. Ini yang berbahaya. Berkata syaitan selanjutnya, wa kunu awanan 'alal insi bi kulli tariq wadkhulu 'alaihi min kulli bab waqudu lahum kulla marsad. Jadilah kalian pembantu-pembantu, penolong-penolong manusia yang batil dengan segala cara, masuki semua pintu yang bisa kamu masuki untuk menggoda mereka. Duduk kamu di setiap jalan yang akan dilalui oleh manusia. Tidakkah kalian pernah mendengar aku pernah bersumpah di hadapan Allah dulu? Kata si iblis nih, yang terdapat dalam Al-Quran, salah satunya Al-A'raf ayat 16 dan 17. Iblis berkata kepada Allah, "Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim, thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim fala tajidu aktsarahum syakirin." Berkata iblis, ya Allah, karena engkau telah memvonis aku sebagai makhluk yang sesat, aku pasti akan duduk menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Menghalangi manusia dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan datangi mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka, dari semua arah pokoknya. Wala tajidu aktsarahum syakir. Sehingga engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka itu bersyukur. Enggak, kebanyakan mereka kufur. Itu sumpah syaitan di hadapan Allah untuk menyesatkan manusia dengan segala cara.
Tidakkah kalian lihat, kata iblis kepada anak buahnya, aku duduk di setiap jalan yang akan dilalui oleh Bani Adam. Tak ada satupun jalan yang akan mereka lalui kecuali aku duduk di sana. Sampai aku menunaikan keperluanku, hajatku kepada mereka itu menggoda. Makanya Rasul alaihi salatu wassalam bersabda kepada kita sebagai umatnya, membongkar trik setan dalam menggoda manusia. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna syaitan qad qa'ada li ibni Adam bi atruqihi kulliha faqa'ada lahu bi tariqil Islam faqala atuslimu wa tadharu dinaka wa dina abaik fakhalafahu aslam faqa'ada lahu bi tariqil hijrah faqala tuhajiru wa tadhu ardaka wa samak fakhalafahu wa hajara faqa'ada lahu bi tariqil jihad faqala tujahidu fatuqtalu wa yuqsamul mal wa tunkahal azwa wa tunkahaz zawjah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sesungguhnya setan duduk di semua jalan yang akan dilalui oleh Bani Adam. Duduklah setan di jalan Islam ketika ada orang kafir yang sudah tertarik kepada Islam, cenderung ingin masuk Islam. Oleh setan dihalangi di tengah jalan menuju kepada keislaman. Lalu setan berbisik. Bisikannya langsung muncul di dalam hati tanpa terdengar suara di telinga. Itulah yang disebut dengan waswas. Bisikan setan. Isi bisikannya langsung muncul dalam hati. Tidak ada terdengar suara apapun di telinga. Setan berbisik, kamu mau Islam dan meninggalkan agamamu dan agama nenek moyangmu. Kualat nanti, gitu. Dihalang-halangi. Orang ini tidak menggubris bisikan setan dan masuk Islam. Lalu setelah masuk Islam ada seruan hijrah dari Mekah ke Madinah. Setan duduk lagi di jalan hijrah, menghalangi orang itu agar tidak hijrah, agar tetap di kota Madinah, di kota Mekah. Mekah lingkungannya buruk, Madinah lingkungannya bagus. Suruh hijrah. Wajib, kalau nggak hijrah dosa. Setan duduk lalu berbisik ke orang itu, atuhajiru wa tadharu ardaka wasamak, kamu mau hijrah, mau meninggalkan kampung halamanmu, mau meninggalkan bumimu dan langitmu, mau meninggalkan keluarga, kekayaan, bisnis, usaha dan semuanya, mau meninggalkan sweet memories yang ada di negeri kamu, kenangan-kenangan indah. Apa mau kamu tinggalkan? Kan berat bagi orang ya. Apalagi jarak yang ditempuh jauh, 500 kilogram, 500 kilometer. Mekah Madinah, medannya bukan medan, padang pasir, berat, panas, malam hari dingin, kemudian ada mungkin begal, ada binatang-binatang buas di jalan, macam-macam. Belum nanti salah arah gitu, tersesat. Mau ke Madinah tiba-tiba sampai ke kota lain. Macam-macam tuh. Selain meninggalkan tanah air, kawan-kawan, tetangga, sanak saudara, keluarga, rumahnya, kekayaannya, pekerjaannya, sumber penghasilannya, berat. Dihalangi oleh setan, kamu mau hijrah, mau meninggalkan semua itu. Jadi masuk Islam wajib diikuti oleh hijrah. Hijrah wajib diaplikasikan dalam bentuk meninggalkan lingkungan yang buruk, kawan-kawan yang buruk, menuju kepada lingkungan dan kawan-kawan pergaulan yang baik, walaupun pengorbanannya berat. Mekah ke Madinah.
Orang-orang sekarang banyak yang hijrah tapi tidak mau meninggalkan lingkungan awal yang menyebabkan dahulu dia terpuruk, terjerumus ke dalam lembah hitam. Mau hijrah tapi tetap gaul dengan mereka. Ya nggak hijrah. Sama dengan masuk Islam tapi tetap di Mekah. Nggak mau hijrah ke Madinah. Sama dengan itu. Kenapa? Berat meninggalkan sahabat, kawan, lingkungan, kesenangan, alunan musik, senandungnya lagu. Itu memberikan memori yang indah. Harus ditinggalkan. Berat. Setan datang. Kamu mau hijrah. Mau meninggalkan kesenangan kamu. Tapi ini muslim istiqamah. Fakhalafahu wa hajar. Diselisihilah, didurhakailah setan, tidak digubris, tidak diperhatikan, dan tetap dia hijrah. Setelah hijrah ada kewajiban lain, yaitu apa? Jihad fi sabilillah. Ada suruhan jihad. Wah, mau tuh jihad, siap pedang, siap kuda, siap perbekalan. Zaman baheula jihad itu tidak hanya dengan jiwa tapi juga dengan harta. Bekalnya sendiri nggak disediakan oleh Nabi SAW. Maka disebut jihad dengan harta dan jiwa. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Sungguhnya orang beriman, hijrah, kemudian jihad di jalan Allah. Ini sesuatu atau tiga amalan dahsyat: iman, hijrah, jihad. Luar biasa. Jadi ketika ada suruhan jihad dan mau jihad, setan datang lagi, duduk menghalangi di jalan jihad, lalu membisikkan atujahidu fatuqtalu. Kamu mau jihad, mati loh kamu nanti. Fayuqsamul mal wa tunkahu zaujah. Setelah kamu mati, nanti hartamu dibagi-bagi menjadi warisan, istrimu disamber orang. Istrimu yang cantik jelita, yang gelisna kawanti-wanti, endahna kabina-bina, nanti disamber orang, dinikahi oleh orang. Sayang nggak tuh? Wah, pokoknya diprovokasi, jangan sampai jadi jihad. Hari sini diriwayatkan Imam Ahmad, Imam An-Nasai, Imam Ibn Hibban, Imam At-Tabrani dengan sanad yang hasan dari Sabrah bin Abil Faqih. Dan ini menjelaskan bagaimana gigihnya, uletnya setan di dalam menggoda manusia dengan segala cara. Demikianlah kata iblis, faq'udu lahum bikulli turuqil khair. Duduklah kalian di tengah jalan kebaikan yang akan dilalui oleh orang. Halang-halangi. Kalau salah seorang di antara mereka mau bersedekah, duduklah kamu di jalan sedekah. Lalu bisikan tuh ke dalam hati mereka, tukhrijul mal fatabqa mithla hadha as-sa'ir fatasiru bimanzilatihi anta wa huwa sawa. Provokasi itu, bisikan ke dalam hati, kamu mau mengeluarkan harta. Nanti kamu bisa-bisa sama statusnya sama orang yang minta itu tuh. Dia punya kekayaan dari kamu, kekayaan kamu berkurang, kamu dengan dia jadi selevel, sederajat. Nah begitu tuh. Wa ma sami'tu ma alqaitu 'ala lisani rajulin sa'alahu al-akhar ayatasaddaqa 'alayhi faqala hiya amwaluna in a'tainakumuha sirna mithlakum. Kamu kan pernah mendengar ucapan orang, lisan seseorang yang mengatakan, orang yang mau meminta sedekah kepada orang yang kaya, itu harta kita loh yang kami berikan kepada kalian, dan seterusnya. Oleh karena itulah maka halangi dia jangan sampai infak dan sedekah. Kalau sedekah nanti kamu rugi, kekayaanmu berkurang.
Apalagi yang kau berikan untuk kepentingan orang lain. Nggak ada manfaatnya yang kembali kepada kamu di dunia. Itulah bisikan setan kepada orang yang mau infak, mau sedekah, akhirnya tidak infak, tidak sedekah. Waqudu lahum bi tariqil hajj faqulu tariquhu mukhawwafatun musyiqqah yata'arradu salikuha litalafin nafsi wal mal. Duduk pulalah kalian di jalan haji atau umrah. Kalau ada orang yang berniat mau haji, mau umrah, katakan, umrah haji itu berat loh, menderita loh, banyak berkorban jiwa, banyak berkorban harta. Dari segi jiwa yang dikorbankan fisik, psikis. Secara psikis berat, harus meninggalkan tanah air dalam jangka waktu yang lama. Kalau umrah minimalnya 9 hari. Kalau haji paling sebentar sekitar 25 hari. Mahal lagi. Boleh yang murah tapi 40 hari. Kangen kekal keluarga, anak yang ditinggalkan, orang tua, saudara-saudara, tetangga. Belum lagi itu rumah yang ditinggalkan. Khawatir nanti kemalingan, khawatir nanti macam-macam. Belum pekerjaan. Kalau dagang, khawatir nanti bangkrut, khawatir nanti dikorupsi oleh orang yang ditugaskan untuk itu, khawatir ini, khawatir itu. Psikisnya, pikirannya, jiwanya diganggu. Ya secara fisik capek, lelah. Kalau umpamanya umroh, aduh kebayang. Paling cepat juga 3 jam, ada yang 10 jam segala macam. Tergantung pembimbingnya. Itu nyaris tidak ada waktu untuk istirahat dari mulai umrah memasuki Masjidil Haram, tawaf gitu 7 putaran. Kalau kosong nggak sampai setengah jam. Kalau padat merayap bisa 1 jam lebih, 1,5 jam. Berdesak-desakan, panas, sangkel, pegel, capek, keringatan. Apalagi umpamanya sa'i lebih lama lagi. 7 putaran Safa dan Marwah. Di Safa, di Marwahnya ketika berhenti bukan istirahat, tapi berdoa berdiri dengan mengangkat kedua tangan, cangkel itu teh. 14 kali itu berdoa di Safa dan di Marwah. Kalau sekali doa 5 menit aja kali 14 kan, 14 kali 5 berapa? 70 menit. Sudah 1 jam lebih. Itu hanya berdoanya, belum jalannya. Saya aja paling cepat juga umpamanya 2 jam, tambah tawaf 1 jam, 3 jam. Selesai teh gempor. Mau cari tukang pijit nggak ada di sana mah. Jadi secara fisik capek, secara psikis juga membuat kita ini menderita. Apalagi secara finansial, banyak uang yang keluar. Puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta. Maka takut-takuti dengan semua itu, buat mereka itu menjadi wegah untuk haji dan umrah. Akhirnya niatnya dibatalkan. Ya, umrah mah sunnah tuh. Apalagi kita sudah haji, yang penting haji sekali wajib sudah tertunaikan. Umrah dan haji berikutnya nggak perlu lah. Itu setan sudah masuk mendominasi jiwanya. Dan duduklah kamu di jalan maksiat, hiasi kemaksiatan itu menjadi sesuatu yang indah dan menyenangkan di mata Bani Adam. Hiasi hati-hati mereka dengan keindahan maksiat dan jadikan penolong utama untuk menjerumuskan mereka ke dalam kemaksiatan adalah para wanita.
Daya tarik wanita bagi para laki-laki luar biasa. Berdasarkan hal itulah maka banyak di kalangan manusia yang ahli ibadah. Tidak hanya sholat wajib tapi juga yang sunnah. Malamnya bangun, siangnya umpamanya saum, baca Al-Quran minimal 1 juz sehari, setiap bulan tamat, infak dan sedekah. Digoda dengan dunia, baik dengan harta, dengan yang lain-lain, tidak tergoda. Tergodanya sama wanita. Oleh karena itulah maka setan memanfaatkan para wanita untuk menjadi daya tarik yang kuat bagi kaum laki-laki agar terjerumus ke dalam dosa. Dan inilah yang sekarang dipakai dalam strategi pemasaran apapun yang dilakukan oleh para pengusaha. Coba lihat umpamanya para pegawai di bank-bank yang menjadi teller-teller di bank siapa? Umumnya wanita. Ada 1-2 laki-laki. Tapi laki-laki juga yang ganteng, yang kasep, yang menarik untuk memikat para emak. Biasanya begitu. Para emak lihat tellernya mana. Oh itu tuh yang ganteng, ke sana. Walaupun antrian lebih panjang. Para laki-laki lihat mana teller yang herang mencrang gitu, yang seger. Oh itu antri di sini walaupun antriannya lebih lama nggak masalah. Kalau yang di belakang biasanya yang dipakai orang yang dipakai untuk urusan belakang. Kalau nggak yang jelek, yang tua. Para senior di belakang tuh. Bahkan satpam oge ada tuh yang wanita sekarang mah ya. Dan dididik untuk apa? Untuk ramah. Membantu setiap konsumen yang datang agar merasa menjadi raja yang dimuliakan. Sehingga betah bolak-balik ke bank gitu ya. Itu dipakai. Strategi setan itu untuk menjerat orang. Walhasil orang memiliki banyak pintu-pintu yang harus dijaga agar tidak dimasuki oleh setan laknatullahi alaih, dan salah satu di antara pintu tersebut adalah lisan. Berdasarkan hal itulah tak heran apabila Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kita untuk menjaga lisan. Agar tidak menjadi pintu masuk setan untuk menguasai jiwa kita. Sehingga jiwa kita dikendalikan seluruhnya oleh setan dan diarahkan ke arah yang bisa menjerumuskan kita ke dalam murka dan azab Allah Azza wa Jalla. Ya, inilah penjelasan kita di pagi hari ini. Cukup sampai di sini saja, dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga. Baik, terima kasih Ustadz atas pemaparan materi yang disampaikan. Dan ikhwati iman azani Allahu wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa, juga para jamaah Majelis Ta'lim Mumtaz Indonesia dimanapun antum berada yang akan bertanya kepada Ustadz, kami persilahkan. Kami berikan kesempatan yang pertama untuk para penelpon. Silakan bisa menelpon di nomor 02286862637 ataupun bisa mengirimkan pertanyaannya melalui pesan singkat ke nomor 081122711476. Kita angkat telepon terlebih dahulu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mulyono. Siap. Ustadz mau tanya dengan sesuai tema, yaitu menjaga lisan. Setan itu musuh yang nyata bagi kita. Apapun tergoda oleh setan. Bagai kiat-kiat apa sebenarnya untuk menjaga jangan sampai setan itu selalu mengganggu kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallahu fiik Pak Mulyono di Margahayu Raya. Bagaimana caranya agar kita tidak tergoda oleh setan? Pertama, pupuklah keimanan.
kenali Allah semaksimal yang kita bisa melalui mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Semakin mengenal Allah, semakin besar iman kita kuat, semakin besar rasa cinta kita, takut kita, raja atau harapan kita kepada Allah. Kalau semakin takut, semakin cinta, semakin berharap, semakin tawakal, maka kita akan semakin taat. Dan itu benteng yang luar biasa tangguh. Untuk apa? Untuk menjauhi godaan setan, menolak godaan setan, hasutan dan ajakan setan laknatullahi alaih. Ketika ada hal yang diharamkan untuk didengar, langsung hati ini menolak yang sudah disepuh dengan keimanan. Nggak mau dengar, ditutup kupingnya. Ketika mau mengatakan sesuatu yang buruk, tahu ini imannya akan mengetahui, melarang dari hal itu. Apalagi anggota badan yang lain. Jadi yang pertama pupuk keimanan. Perkuat tauhid, akidah kita dengan cara mempelajari ilmu-ilmu tentang Allah dan syariatnya. Itu pertama. Yang kedua, jangan lupa banyak-banyak berdoa. Agar Allah memberi kita hidayah. Agar Allah menjaga kita dari keburukan. Agar Allah selalu memberi taufik kepada kebaikan. Agar Allah selalu mensucikan, membersihkan jiwa dan hati kita. Baca tuh doa Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa anta gfirali wa tarhamani wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghaira maftun. Ya Allah, sungguhnya aku minta kepadamu agar aku melakukan banyak kebaikan. Fi'lal khairat. Wa tarkal munkarat, meninggalkan kemungkaran. Wa hubbal masakin, mencintai orang-orang miskin. Wa anta gfirali wa tarhamani, dan agar engkau mengampuni aku dan merahmati aku. Baca tuh sesering mungkin Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta maulaha wa anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan ketakwaan kepada hatiku, bersihkan dia, sucikan dia. Engkaulah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Engkaulah pelindung dan pemilik atau penguasa bagi hati ini. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, min qalbin la yakhsha, min nafsin la tashba, min da'watin la yustajabu laha. Sebanyak mungkin berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikan hidayah untuk menjauhi segala macam godaan setan, ajakan kepada keburukan, dan beri hidayah untuk melakukan sebanyak mungkin kebaikan. Itu yang kedua. Yang ketiganya, gaullah dengan orang-orang yang soleh, ahli ibadah. Sebab syaitan akan menjauh dari lingkungan komunitas yang ahli ibadah, ahli ilmu, yang ketika berkumpul hanya berbicara ilmu. Berbicara tentang tauhid, akidah, dan hal-hal yang bermanfaat. Syaitan akan lari dari komunitas seperti itu. Ya, demikian Pak Mul, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Kita kembali ke penanya melalui line telepon yang sudah masuk. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ima di Cimahi, Ustadz. Dengan Ibu Ima di Cimahi. Silakan Ibu Ima pertanyaannya. Ya, Ustadz, gini mohon masukannya gitu, gimana yang berkaitan dengan lisannya, temanya. Kalau misalkan antara suami istri gitu ada komunikasi sedikit saja berantem gitu. Nah, maksudnya jadi lisannya tuh apakah lebih baik diam gitu, sedangkan kan kalau suami istri kan harus banyak komunikasi, entah salah satu yang tersulut emosi gitu, ada pembicaraan dari istri, misalkan suami langsung emosi gitu, atau misalkan kebalikannya. Nah, jadi mohon nasihatnya bagaimana seharusnya gitu, Ustaz. Sama satu lagi, Ustaz, punten,
Gimana posisinya istri sama anak yang mendapatkan nafkah dari pekerjaan suami bekerja di perusahaan rokok begitu Ustaz. Walaupun istrinya bekerja di seperti jualan online, tapi kan nafkah yang lebih banyaknya didapatkan dari suami begitu Ustaz. Iya. Ya begitu aja Ustaz. Ya terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Ima di Cimahi, barakallahu fik. Komunikasi suami istri sedikit berbicara jadi masalah. Pasti ada sesuatu, mungkin isinya nyelekit atau isinya benar tapi nada bicaranya, atau nada bicaranya lembut, isinya bagus, momennya yang tidak tepat. Kalau umpamanya isinya bagus, cara menyampaikannya juga bagus, momennya pas, saya yakin tidak akan menjadi masalah. Jadi bukan komunikasinya itu sendiri yang menimbulkan masalah. Komunikasinya tetap bagus, harus, apalagi suami istri. Cuma perhatikan 3 poin dari komunikasi tadi. Pertama, isi dari yang dikomunikasikan, konten pembicaraan. Yang kedua, nada bicaranya, cara menyampaikannya. Yang ketiga, momennya pas ataukah tidak. Umpamanya seorang istri sudah kehabisan umpamanya mungkin gas, mungkin beras, mungkin sembako, nggak bisa goreng, minyak goreng dan seterusnya. Menyampaikan kita sudah butuh lagi beli beras atau beliin, isinya benar, baik, bagus. Cara menyampaikannya juga lembut sambil senyum. Tapi momennya tidak pas ketika si suami umpamanya sedang serius-seriusnya bekerja, mengerjakan sesuatu yang mungkin harus selesai. Dengan lemah lembut si istri kemudian berkata, Pak Afwan, beras tuh tinggal secangkir lagi, padahal kita butuh 4 cangkir hari ini. Momennya nggak pas, si suami terganggu, ini konsentrasi harus fokus, harus full. Diganggu dengan itu. Walaupun isinya benar, cara menyampaikannya lemah lembut, momennya nggak pas, bisa marah, digebraklah meja. Kamu nggak lihat saya lagi apa? Apa nggak bisa ngomong itu nanti sejam lagi? Atau kamu kan ada uang dulu, belilah. Punya kaki nggak? Kan gitu akhirnya komunikasi rusak. Ya. Tapi kalau umpamanya momennya pas, cara penyampaiannya bagus, isinya benar, saya yakin nggak akan ada masalah. Itu yang pertama. Kedua, sensitivitas perasaan suami dengan istri semakin tajam bila ada konflik atau ketidakpuasan. Ada konflik, ada clash yang diakibatkan karena ketidakpuasan sikap dari salah seorang ke yang lainnya, lalu dibalas dengan yang sama, akhirnya sama-sama merasa ketidakpuasan. Umpamanya si istri kurang memperhatikan kebutuhan suami. Bajunya nggak disetrikain, nggak dicuciin. Ketika umpamanya mau makan, mau minum juga harus ngambil sendiri, padahal inginnya dilayani. Kemudian si istrinya juga dingin, cemberut gitu, nggak ada fasal, nggak ada apa. Padahal si suami butuh sikap ramah, senyum dan manja istri. Akhirnya dia merasakan garing, kok istri saya begini, nggak berani ngomong. Kalau ngomong khawatir jadi masalah, dipendam. Jadi sensi akhirnya. Si istri juga seperti itu. Maka hak dan kewajiban tidak tertunaikan. Untuk menghindari hal itu, masing-masing suami istri tunaikan aja kewajiban dia tanpa memikirkan hak dia, apakah hak dia tertunaikan atau tidak. Yang penting kewajiban dia kepada pasangannya tunaikan. Nanti dia akan dapat feedback.
Kalau seorang umpamanya istri perhatiannya penuh ke suami, segala kebutuhannya disiapkan, segala keinginannya dilayani selama semua itu tidak berupa kemaksiatan. Saya yakin si suami akan merasa terpuaskan dengan sikap istrinya. Dia diperhatikan, kebutuhannya terpenuhi. Saya yakin dia akan senang, akan sumringah, akan banyak senyum. Dan akan memberikan feedback, aduh istri saya baik, saya juga harus balas kebaikannya. Akhirnya dia balas memberikan perhatian, memberikan kepedulian, menunaikan hak istri atas dirinya, menunaikan kewajiban dia sebagai suami kepada istrinya. Bahkan ketika akan pulang kerja, nge-WA dulu, sayangku sebentar lagi saya akan pulang. Adakah keinginan atau pesan yang ingin kau sampaikan? Silakan, nanti saya beli di jalan. Pengen martabak, siap. Rasa apa gitu ya? Semua rasa borong, boleh. Suami akan senang begitu sampai di rumah. Wah, ini martabak saya, senang. Apa yang dia beli sebagai pesanan dari istrinya betul-betul menyenangkan, menggembirakan istrinya. Aduh, puas hati gitu ya. Tidak percuma saya ngantri 2 jam di tukang martabak. Kan kalau martabaknya enak begitu tuh, ngantri gitu ya. Kan bikin martabak telur itu nggak bisa semenit 2 menitnya, apalagi ngantri itu. Kadang sejam, saya pernah ngantri sejam, lebih malah. Ini menunjukkan enak, pas sudah ngantri mau gilirannya habis. Nah, jadi kalau hak dan kewajiban suami istri saling tertunaikan, saya yakin tidak akan ada masalah. Pas komunikasi, di saat kedua-duanya sudah terpuaskan, itu nyambung otomatis, selalu mesra, selalu full senyum, selalu tertawa, selalu harmonis gitu. Komunikasi akan jalan. Jadi tidak adanya komunikasi karena ada yang tidak terpuaskan. Suami oleh istri ataupun sebaliknya atau bahkan dua-duanya akhirnya renggang. Akhirnya sedikit ada kata yang menyinggung baik dari segi isi ataupun nada bicaranya atau momennya tidak pas menjadi sebuah ledakan. Coba perbaiki dari aspek tadi hak dan kewajiban. Tunaikan dulu, nanti lambat laun sedikit demi sedikit menjadi tertunaikan. Asalnya istri cuek kepada suami jadi perhatian. Asalnya cemberut terus sekarang menjadi senyum terus ramah. Asalnya banyak meminta menuntut ini itu sekarang mah tidak, diem pasrah qanaah dengan apa yang ada. Si suami yang tadinya sudah tegang kepada istri melihat perubahan istri, jadi baik nih, jadi ramah. Akhirnya dia tersenyum juga. Akhirnya dia menjadi lembut juga. Akhirnya dia menjadi perhatian juga. Jadi luluhnya hati karena sikap. Ya, demikian Bu. Itu yang pertama. Yang kedua, suaminya bekerja di pabrik yang haram. Baik itu rokok, minuman keras, atau pinjol, jadi debt collector pinjol. Ada kan sekarang yang diobrak-abrik pinjaman online. Haram ya haram, karena ribanya gede. Pinjam 3 juta harus dibayar sampai 48 juta, bayangkan. Itu mah nyekik bener gitu ya. Haram, tidak boleh. Bekerja di tempat seperti itu atau di pabrik minuman keras, di pabrik rokok, maka nasihati untuk keluar. Kalau kekeh enggak, karena memang suami enggak ngaji, enggak peduli gitu ya. Sementara istri ada penghasilan, sudah makanlah dari penghasilan dirinya sendiri, semaksimal yang dia bisa. Kalau bisa, pemberian suami jangan dipakai. Dan bisa dijadikan itu sebagai pintu untuk menasihati suami. Kami gitu siap sabar dalam menahan lapar.
Tapi kami tidak siap, tidak sabar dalam menahan api neraka. Kalau ini dimakan jadi api neraka. Makanya dulu para wanita ketika suaminya pergi, dia selalu berpesan, ittaqillah fi talabir rizq, fi talabil halal, fa innana nasbiru 'alal ju' wa la nasbiru 'alan nar. Bertakwalah engkau kepada Allah dalam mencari rizki yang halal, karena kami akan sabar tahan tabah dalam menahan lapar kami, tapi kami tidak akan tabah, tidak akan tahan menahan panasnya api neraka. Jadi kalau si istri memiliki penghasilan sendiri dari al-saf, ya silakan makanlah dari sana, dan tetap ingatkan, nasihatkan suami untuk mencari rizki dari sumber yang halal. Banyak insya Allah. Siapa orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang jauh lebih baik. Meninggalkan suatu pekerjaan yang haram karena takut kepada Allah, lalu resign, keluar, berhenti dari hal itu, maka jangan khawatir, Allah akan memberikan ganti yang jauh lebih baik daripada apa yang dia tinggalkan, ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Apabila ada seorang marah pada orang kafir, apakah berdosa? Lalu suka membicarakan keburukan orang kafir tersebut, apakah berdosa? Dan apabila kita meninggal dunia belum berbaikan dengan orang kafir tersebut, apakah berdosa juga Ustadz? Syukran Ustadz atas jawabannya dari hamba Allah di Citayam. Silakan. Iya, barakallahu fik, hamba Allah di Citayam. Daerah mana ya teteh Citayam? Bogor? Ada juga Cipeyem. Marah kepada orang kafir, apa boleh apa tidak? Tergantung alasannya, bisa wajib. Kalau orang kafir itu menghina Islam, menghina Allah, menghina Nabi kita Muhammad SAW, menghina Al-Quran, menghina Islam dan kaum muslimin, wajib marah. Marah di sana berpahala, ibadah. Justru kalau tidak marah, sebodoh amat, yang penting nggak menghina kita. Dipertanyakan tuh keimanannya, keislamannya, bahkan wajib marah. Itu kalau penyebabnya demikian. Adapun kalau penyebabnya urusan dunia, ini dirinci. Kalau urusan dunia itu melanggar hak kita sebagai tetangga, dengan cara umpamanya menghina kita, memfitnah kita, menggibahi kita, pokoknya melanggar atau merampas hak dan kehormatan kita, atau umpamanya dia buang sampah ke halaman kita, atau umpamanya menutup jalan kita, ya, kita tersinggung, ya, kita marah, ya, maka itu normal dan wajar dan tidak dihukumi ibadah atau maksiat, manusiawi. Nah, baru jadi ibadah atau maksiat dilihat dari cara dia melampiaskan kemarahannya. Kalau umpamanya dia melakukan tindakan pembalasan melebihi dari kesalahan si orang kafir itu, ya dia dosa. Umpamanya tetangga buang sampah ke kita, langsung kita lempari gentengnya, jendelanya dengan batu sampai pecah-pecah, ya dosa kita. Lebay, melebihi dari kejahatan orang kepada kita. Tapi kalau umpamanya marah-marah, tapi ini dijadikan sebagai apa? Sebagai kesempatan untuk mendakwahi dengan menunjukkan kemuliaan akhlak. Idfa billati hiya ahsan. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Sehingga dengan membalas kejahatan orang kafir dengan kebaikan, meluluhkan hati orang kafir dan membuat mereka takjub dengan akhlak Islam, lalu menjadi masuk Islam. Sebuah kisah seorang ulama, namanya adalah Sahal At-Tasturi rahimahullahu ta'ala. Dia bertetangga dengan siapa? Dengan seorang Yahudi. Nampaknya Yahudi ini bikin WC di rumahnya.
Tapi WC-nya ini berada tepat di balik dinding rumah Sahal At-Tusturi rahimahullah. Dan kotorannya itu ternyata rembes dan masuk ke rumah Sahal. Apa yang dilakukan Sahal? Kalau kita langsung diontrok ya, marah. Bayangkan kotoran orang masuk ke rumah kita. Oleh Sahal, kotoran itu ditampung selama siang hari di ember, malam harinya dalam keadaan gelap, nggak ada orang yang tahu, dia buang. Itu berlangsung terus selama belasan tahun sampai 15 tahun. Ya komplain nggak apa. Suatu saat Sahal ini sakit parah. Dipanggilnya tetangga Yahudi ini. Datang dia. Ada apa wahai Syekh? Kata Sahal, kalau aku tidak khawatir aku akan meninggal segera. Dan tidak khawatir kamu akan berbuat hal ini kepada yang lain, aku tidak akan pernah memberitahukan apapun kepadamu. Coba lihat tuh di ruangan itu. Dilihat. Ternyata ada kotoran dari rumah si Yahudi ke dia. Dia kaget. Aduh, saya nggak tahu. Maafkan saya. Berapa lama ini terjadi? Kata Sahal, ini sudah belasan tahun. Akhirnya dia berkata, ya Syekh, tu'amiluni bihadil muamalah. Wahai Syekh, engkau memperlakukan aku sebaik ini padahal aku memperlakukanmu sejahat ini. Tapi engkau tidak marah sedikit pun. Mudda yadak, coba ulurkan tanganmu. Diulurkan tangannya, dijabat, lalu dia bersyahadat masuk Islam. Dari Yahudi menjadi Islam karena kemuliaan akhlak Sahal At-Tusturi ini akibat membalas keburukan dengan kebaikan. Jadi sikap marah yang dirasakan dalam hati lumrah, wajar kalau ada kesalahan. Tapi yang dihukumi coba pelampiasan dari kemarahan itu dalam bentuk bagaimana? Kalau dalam bentuk yang melebihi kesalahan maka tidak boleh. Itu kalau kesalahannya dalam perkara-perkara dunia, bukan perkara agama. Ketiga, kalau marahnya itu urusan dunia tetapi dengan kemarahan yang lahir karena dengki. Tidak ada kesalahan si kafir itu. Hanya karena umpamanya orang kafir tersebut unggul dalam banyak hal dibanding kita, lalu karena kita dengki maka kita marah kepada dia. Maka itu tidak boleh, itu diharamkan kepada siapapun ya. Demikian wallahu a'lam bissawab. Silakan terakhir ya. Baik. Syukran Ustadz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Handi di Purwokerto, Ustadz. Semoga Allah selalu menjaga Ustadz dan keluarga dalam keberkahan dan kesehatan selalu. Ustadz, iblis dikeluarkan dari surga karena merasa lebih baik dari Nabi Adam. Apabila kriteria merasa lebih baik yang dilarang Allah adalah merasa lebih baik dalam ibadah di hadapan Allah saja, atau juga termasuk merasa lebih baik di dalam hal-hal lain. Syukran jazakallahu khairan. Silakan Ustadz. Iya. Afan wa jazakallahu khaira wa barakallahu fik. Merasa lebih baik dari orang lain ini dalam segala hal ini tidak boleh. Termasuk dalam hal agama. Kita berpegang teguh kepada sunnah. Kita berjenggot, kita cingkrang. Salat selalu berjamaah di masjid. Malam kita tahajud. Siangnya kita saum. Sementara orang lain tidak demikian. Jangan sekali-kali kita merasa kita lebih baik daripada dia. Karena apa? Karena lebih baik bukan sekedar dilihat dari amalan lahiriah semata-mata, tapi juga batiniah. Salat semalaman sampai ujub di siang hari esoknya
itu lebih buruk daripada orang yang tidur semalaman tapi esoknya dia merasakan penyesalan karena tidak bangun untuk tahajud. Kita bangun malam-malam tahajud khusyuk sampai nangis. Besoknya merasa ujub dengan amalan. Orang lain bablas ketiduran sampai subuh, esoknya menangis karena penyesalan. Mungkin dia lebih baik daripada kita. Siangnya kita saum, begitu sampai maghrib kita merasa bangga. Aduh, saya saum, orang-orang mah tidak. Itu mungkin lebih buruk daripada orang yang tidak saum sunnah. Saum sunnah bukan saum wajib ya. Saum sunnah sampai maghrib, lalu setelah maghrib dia tercenung, ini hari Kamis. Kenapa ya saya tidak saum sunnah, orang lain saum sunnah. Akhirnya dia menangis karena itu. Mungkin dia lebih baik daripada yang saum tadi. Jadi aspek batiniah ini amat sangat besar pengaruhnya terhadap baik buruknya seseorang. Orang yang menangis menyesali dosa-dosa yang pernah dilakukannya lalu tobat jauh lebih baik daripada orang yang tertawa karena bangga dengan ibadah-ibadah yang dilakukannya. Walhasil selalulah rendah, selalulah kita ini merasa kurang dari yang lainnya sehingga memicu kita untuk memperbaiki diri lebih baik daripada sebelumnya. Para sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan, seandainya dosa itu ada baunya, niscaya tak ada seorang pun yang mau duduk di dekatku. Ini ketawaduan. Kita mengetahui beliau itu siapa dan bagaimana. Nyarislah tanpa ada tandingan, apalagi di zaman orang-orang sekarang tidak ada yang seperti beliau. Tapi beliau menyatakan seandainya dosa itu ada baunya, niscaya tak ada seorang pun yang mau duduk dekat denganku. Ini sekali lagi sikap apa? Ketawaduan, bukan kesombongan ataupun ketakaburan. Jangan sampai kita ngomong sebaliknya. Seandainya ibadah dan amal soleh itu bisa mengeluarkan aroma harum yang luar biasa, niscaya semua orang akan berdekatan denganku. Jangan sampai itu takabur, itu ujub ya. Belum tentu walaupun umpamanya tahajud malam, siangnya saum, sehari satu juz tamat, kemudian itu semua diterima oleh Allah, belum tentu. Itu bagus, baik. Tapi apakah yakin itu semua diterima oleh Allah? Belum tentu. Dan inilah yang menjadi sikap yang umum dimiliki oleh para sahabat. Allah Azza wa Jalla menyatakan alladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Mereka itu orang-orang yang sudah mengamalkan amal-amal soleh, amal ibadah, amal kebaikan, tapi hati-hati mereka takut. Sudah beramal soleh tapi takut. Takut apa? Takut ditolak. Takut tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Karena mungkin ada yang kurang, ada yang keliru, ada yang salah yang kita tidak tahu. Ya, itulah sikap seorang soleh. Dia khawatir amal ibadahnya diterima oleh Allah, tidak diterima oleh Allah alias ditolak. Makanya tak ada seorang pun di antara mereka yang ujub dengan ibadah, dengan amal soleh, dengan kesolehan yang dilakukannya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita akan jumpa kembali di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.